Jika negara ini menganut azas hukum dan keadilan yang tidak mentolerir kebohongan, penipuan, manipulasi, dan korupsi, maka yang akan diadili bukan para pejuang penegakan demokrasi, hukum, keadilan, dan hak asasi manusia. Yang diseret pertama kali adalah Jokowi, yang rekam jejaknya menunjukkan secara terang-benderang telah melakukan kebohongan publik. Hal itu dikatakan oleh pemerhati kebijakan publik dan kebangsaan yang juga Sekjen Front Penggerak Perubahan Nasional FPPN Sudrajat Maslahat kepada KBA News belum lama ini menyikapi perkembangan hukum yang amburadul di tanah air. Kedelapan orang yang ditetapkan Polda Metro Jaya sebagai tersangka pencemaran nama baik Jokowi tidak bersalah. Justru Jokowilah yang merupakan pembuat kejahatan nomor wahid. Dikatakan oleh pegiat Voice of Banten itu, LSM, yang membela rakyat Banten yang tanah dan lahannya dirampas oleh PIK 2, pasal mengenai kebohongan publik dapat dijerat dengan beberapa peraturan, antara lain pasal 263 KUHP mengenai penyebaran berita bohong yang menimbulkan kerusuhan, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE mengenai penyebaran informasi palsu di dunia maya yang menimbulkan keresahan atau kerugian, dan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang penyebaran berita bohong atau kabar angin yang dapat menimbulkan keonaran. Selain itu, ada pasal 55 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang berlaku untuk pejabat publik yang membuat informasi tidak benar. Jokowi juga melanggar TAP MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa, memberi contoh yang buruk bagi rakyat yang tidak seharusnya dia lakukan, kata alumni FISIP UI itu. King of Corruptor versi OCCRP ini tersangkut pemakaian ijazah palsu yang pidananya jelas KUHP pasal 263 ancaman 6 tahun penjara. Seabrek korupsi lainnya bisa dikenakan Undang-Undang Utama Pemberantasan Korupsi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, kita juga bisa mencatat terdapat undang-undang lain yang berkaitan erat seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tugasnya membersihkan negara dari tindak pidana rasuah, katanya lagi. Kalau bangsa ini mau jujur tambahnya, Jokowi layak dihukum mati atau minimal seumur hidup karena dia telah merusak tatanan negara dari dalam dan memuluskan pihak asing untuk menguasai tanah-tanah di Indonesia, seperti pemberian konsesi tanah untuk asing selama 190 tahun. Ini sama saja menjual atau menggadaikan negara pada pihak asing.